Sahid ini, Amin. sahid ini. Jadi orang meninggal sahid itu ada 5. Kata Nabi Muhammad itu ada 5 ciri-cirinya, yaitu orang yang meninggal karena reruntuhan. Nah, termasuk kecelakaan mobil itu termasuk reruntuhan. Yang nomor 2 karena sakit perut. Nomor 3 karena tenggelam. Dan nomor 4 itu karena jihad di jalan Allah. Nah, yang nomor 5 itu saya lupa yang nomor 5. Intinya almarhum berdua ini masuk kategori sahid. Mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji, hari ini kedatangannya ke makam almarhumah dan almarhum kedua suami istri. Siap. Dalam rangka apa? Iya, jadi waktu yang pertama itu ketika almarhum meninggal, saya kebetulan langsung dari Kediri menuju rumah almarhum karena kedekatan beliau pernah mampir di Rawon Bidadari. Alhamdulillah saya di saat orang tidak ada yang mimpin tahlil, pas jenazah datang itu kok kebetulan saya yang secara tidak sengaja refleksi ya, langsung begitu baca tahlil gitu loh. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini membawa aura yang sangat positif memang. Memang Mbak Vanessa ini hidupnya ini kan penuh liku-liku ya, perjuangannya saya amati betul itu. Tapi di akhir-akhir hayatnya, ketika bagaimana hubungan almarhum dengan orang tuanya, Pak siapa itu Dodi Sudrajat, dengan mertuanya, itu semakin hari semakin baik. Nah, orang kalau dalam hidupnya, karena begini ya, dalam teori agama itu kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa. Saya, jenengan itu pasti. Nah, sebaik-baik orang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat dan memperbaiki diri. Nah, Mbak Vanessa itu yang bisa kita ambil dari perilaku Mbak Vanessa selama ini itu. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya beliau sampai meninggalnya menurut ajaran yang kita pahami berdasarkan hadis riwayat Bukhari ya, bahwa salah satu kriteria orang yang mati syahid itu ya ini tanda-tandanya seperti Mbak Vanessa ini. Mudah-mudahan aja, karena itu haknya Allah ya untuk syahid tidaknya, tapi kriteria itu sudah masuk ke itu. Nah, yang kedua, kedatangan saya ke sini ada rasa nggak tahu ya, ada gimana ya, wong ini bukan saudara, tapi pemberitaan itu kan terus gala di TikTok, di ini muncul gitu loh. Jadi ada rasa kayak kok ada kerinduan gitu loh kepada dua almarhum ini. Terus beritanya itu kan ya macem-macem ya, simpang siur ya, itulah zaman medsos itu kan memang zamannya macem-macem. Tapi saya percaya bahwa kedua keluarga ini, termasuk Pak Derajat, termasuk Pak Faisal, sebenarnya damai-damai saja menurut saya, rukun-rukun saja. Dengan niat baik lah itu. Iya, niat baik. Dan memang kalau di agama kita yang katanya Gus Ismail ini pengasuh pondok pesantren Al-Fatimiyah, orang kalau sudah meninggal itu kan sekarang yang ditinggal siapa? Anaknya, terus orang tuanya. Nah, kalau di situ sudah ada kesepakatan, maka tidak perlu menggunakan hukum faraid, yaitu hukum untuk membagi siapa yang hak, siapa yang berhak. Kalau sudah ada kesepakatan keluarga, misalnya tuh, ya udah sepakat dikasihkan gala semua karena sepakat, ya sudah. Oh, nah faraid itu akan dipakai ketika tidak ada kesepakatan.
Saya seperti itu. Jadi kalau sekarang rame Pak Derajat dituduh begini-begini, saya cuman prihatin gitu loh. Jangan dibully. Mari kita doakan yang terbaik, karena orang meninggal itu ketika terutama masalah warisan itu juga akan mengganggu ketika ada berita-berita yang kurang tepat dan kurang benar. Nah, saya berharap para netizen tetap arif. Kalau memang menghormati almarhum, nah didoakanlah. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh almarhum berdua, mudah-mudahan tidak menjadi pemecah belah, tetapi menjadi pemersatu keluarga Pak Faisal maupun keluarganya Pak Derajat. Jadi saya di sini selain mendoakan almarhum, cuman hati kecil saya mudah-mudahan tidak ada ujian dan cobaan lagi yang menimpa keluarga almarhum tersebut. Pak, Bapak sendiri terbilang dekat banget ya sih dengan sosok almarhum? Saya nggak deket, cuman waktu itu ke Rawon Bidadari itu kan sudah tutup tuh, karyawan pada pulang. Ini ada rombongan mobil dari mana kok platnya B. Nah, lalu kemudian begitu turun kayak tahu itu aja gitu loh. Jadi itulah orang baik itu nyambung gitu loh, walaupun nggak kenal deket ya, cuman beli satu kali kok. Cuman kita mengikuti sepak terjangnya almarhum, mulai yang waktu itu ada ujian macam-macam itu sampai di akhir hayatnya itu. Terus kita cari lagi TikTok-TikToknya itu banyak hal-hal yang positif gitu loh Mas. Itu terhadap diri Tapi ada curhatan-curhatan nggak sih Pak? Mungkin. Oh, waktu enggak ada curhatan, cuman ayolah Pak, dijualin Pak, masa saya jauh-jauh dari Jakarta nggak dijualin gitu loh. Katanya ini tempat mampirnya teman-teman Rawon Bidadari. Seperti itu. Tapi Pak Ustadz agak prihatin nggak sih dengan pemberitaan-pemberitaan yang seolah-olah ada perebutan di antara dua keluarga ini? Ya prihatin, tapi menurut saya ya keluarga nggak usah menghiraukan itu. Justru ini momentum ya, memacu keluarga almarhum berdua, baik Pak Faisal, Pak Derajat, untuk menunjukkan bahwa keluarga ini nggak ada masalah. Itu aja caranya. Gitu. Ya memang sekarang ini kan dunianya kan dunia medsos ya, dunia WA, dunia Instagram, dunia ini. Ada yang kepingin supaya YouTube-nya banyak, terus memberitakan yang provokatif. Nah jadi ini saya yakin ini akan ada hikmahnya lah. Ada hikmah dan banyak pelajaran. Tapi dengan adanya pengajuan permohonan perwalian atas segala dari dua belah pihak keluarga ini, menurut Pak Ustadz ini langkah yang tepat atau mungkin justru malah salah gitu ketika mereka berdua sepakat untuk mengedepankan kepentingan Gala? Iya, jadi begini ya, hukum itu akan dipakai ketika tidak ada kesepakatan. Nah, ketika ada kesepakatan kedua keluarga, maka tidak perlu pakai hukum. Nah, kalau nggak sepakat baru pakai hukum faraid. Anak itu dapat berapa misalnya, orang tua dapat, itu ada aturannya kok Mas. Jadi saya berharap, saya yakin kok Pak Faisal sama Pak Derajat ini orang yang bisa untuk bersepakat. Ya memang ini kan ujiannya orang yang hidup ya, tetapi tetap bagaimanapun Mas Bibi, Mbak Vanessa, tentu yang meninggal ini kan tidak kepingin keluarga yang ditinggalkan ini sampai ada ya percikan-percikan yang membuat perpecahan. Nah saya sebagai orang yang selama ini mengagumi dari orang kalau sudah banyak ujian tapi dia masih bertahan dan eksis dan terus berbuat baik, itu saya hormat banget, terlepas itu siapa dia. Itu gitu loh. Sabarannya yang luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih. Siap. Nggih. Matur suwun, ngapunten.